di tanggal cantik ya teman-teman ya. Hari ini 12/12. Nah, pastinya banyak promo online juga ya. Tapi hebatnya pagi ini jam 8 pagi kita sudah standby untuk kejar sukses kita semua ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman, eh, untuk aplikasi ya dari gadget kita masing-masing. Teman-teman paling suka aplikasi apa sih teman-teman? Boleh jawab nggak di chat box? Paling suka aplikasi apa? Tentunya Stella ya, teman-teman ya. Saya juga suka aplikasi Stella ya, membantu ya dari segi bisnis. Nah, kalau saya sendiri nih teman-teman, nah saya sukanya juga sama ya, kayak Helen juga ya, Stella, Vera ya, itu semua udah makanan sehari-hari ya. Nah, tapi saya juga suka banget nih sama aplikasi Google Maps. Nah, kenapa teman-teman ya? Karena saya biasa bawa mobil sendiri ya, saya nyetir gitu ya. Saya suka nggak tahu jalan memang ya. Nah, tapi Google Maps ini membantu saya mengarahkan tujuan kemana saya mau pergi gitu ya. Jadi saya nggak perlu nyasar-nyasar atau berlama-lama di jalan gitu ya. Nah, sama seperti di bisnis ini juga nih teman-teman ya. Dulu saya tidak tahu bagaimana menjalankannya. Namun berkat sesi seperti hari ini How to Do Well, saya diarahkan sehingga saya sesuai dengan goal, dengan tujuan yang mau saya dapatkan. Ya. Nah, speaker kali ini adalah seorang mantan karyawati, teman-teman. Beliau adalah bekerja sebagai mantan karyawati di salah satu perusahaan ventilasi industri terbesar di Indonesia. Nah, beliau ini seorang ya kepercayaan bos. Sampai hidup beliau tuh nyaman di posisinya ya. Saking nyamannya dengan kesibukannya, beliau juga sampai melupakan mimpi-mimpinya. Bahkan beliau juga bahkan lupa untuk merawat dirinya sendiri gitu ya. Namun lewat TR90, kini beliau punya network yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini kita beruntung banget nih teman-teman bisa belajar dari speaker kita hari ini. Bagaimana beliau menjalankan bisnis dengan baik. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita panggilkan Felicia Natasha. Halo, halo. Selamat pagi semuanya. Semuanya bisa dengar suara saya ya. Pagi-pagi hari ini saya berterima kasih juga kepada Wake Up Call yang udah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan sesi pagi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Eriska yang udah memperkenalkan saya ya. Luar biasa banget ya pagi hari ini kita udah bangun pagi seperti kata Eriska, hari ini tanggal cantik loh, tanggal 12/12. Tapi kita memilih untuk tidak ada di aplikasi e-commerce, tapi kita ada di aplikasi Zoom untuk belajar bersama-sama. Nah, teman-teman, saya percaya banget bahwa kita datang ke sini ya, ke Zoom pagi ini pasti punya tujuan karena kita mau sama-sama sukses ya. Sukses setiap orang kan punya kriterianya masing-masing. Nah, sama seperti saya, sukses saya juga punya kriteria. Nah, teman-teman, selama 45 menit ke depan ya, semoga kita bisa belajar bersama-sama ya. Tadi eh, kita udah lihat video afirmasi. Nah, tapi saya juga pengen loh ngajak teman-teman untuk say good thing, say positive thing ya setiap pagi buat diri kita ya. Saya percaya setiap hari kalau kita dimulai dengan hal yang positif ya, sebelum melek mata itu ya, sebelum melek mata. Ya, sebelum melek mata waktu terbangun gitu, hal yang pertama yang saya lakukan setiap hari itu yaitu saya bersyukur bahwa saya bisa dipercayakan untuk menjalankan hari-hari ini. Nah, kalau saya percaya bagi saya ya, saya nggak tahu teman-teman semua, kalau setiap pagi itu saya mulai dengan rasa grateful ya, sepanjang hari itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Makanya setiap pagi itu saya selalu menjaga agar saya selalu bersyukur, thankful, grateful apa yang saya punya, bukan apa yang saya tidak punya. Nah, teman-teman, karena energi positif ya dari diri kita akan nge-track hal-hal yang positif. Walaupun ya hari ini mungkin teman-teman dapat cancel appointment ya, atau teman-teman dapat cancel sesuatu, tapi teman-teman harus lihat dari sisi positif. Percaya teman-teman, percaya semua itu baik, tidak ada yang tidak baik ya. Saya selalu percaya bahwa penolakan itu adalah closingan yang
tertunda ya. Jadi saya tetap positif apapun yang terjadi. Nah, teman-teman, tadi seperti kata Eriska ya, sesi saya pagi hari ini adalah sesi how to dwell in TR90. Tapi bukan how to sell ya, how to dwell. Bagaimana sih menjalankan bisnis TR90 ini dengan baik ya, dengan baik. Nah, perkenalkan, nama saya Felicia ya. Felicia Natasha Wijaya, sama di KTP, paspor semuanya sama. Nah, saya akan menjadi sahabat teman-teman selama 45 menit ke depan untuk membawakan sesi ini. Saya berharap bahwa pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini bisa membantu teman-teman. Karena saya juga seperti kata Eriska, saya ini orang yang tidak suka berteman loh. Saya tidak punya banyak teman. Pertama kali waktu saya diajak datang ke dalam bisnis yang namanya network marketing, saya bilang sama orang yang mengajak saya, yaitu upline saya yang mensponsori saya langsung bilang begini, nggak salah ngajak saya datang ke dalam bisnis network marketing. Kamu lihat dong, teman saya ini cowok semua loh. Saya tidak suka berteman, pulang dari kerja, saya langsung ada di rumah. Saya bilang gitu, nggak salah, kamu salah orang. Dan saya juga orang yang tidak suka merawat diri. Saya ingat banget waktu pertama kali saya mau menjalankan bisnis New Skin, saya tuh punya dress cuma satu, teman-teman. Cuma satu-satunya, karena saya itu tomboy banget. Saya itu punya, kalau kerja itu pakai celana kargo, kalau sekarang ya celana yang kantong-kantong semua, bajunya kaos. Jadi saya nggak punya dress sama sekali. Nah, teman-teman, saya percaya kalau orang yang seperti saya aja bisa ada di bisnis ini dan sampai hari ini ada, wah, saya rasa teman-teman itu jauh lebih bisa daripada saya. Karena saya ini orang biasa, tidak suka berteman, dan suka bertemannya sama laki-laki, tomboy, kasar, dan segala macam itu. Saya merasa bahwa ya saya memang kayak seperti ini. Tapi ternyata lewat New Skin, lewat ST, saya bisa berubah. Jadi teman-teman, saya selalu percaya tidak ada yang tidak bisa, yang ada kalau kita tidak mau. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Setuju ya teman-teman ya? Kalau setuju sama saya, boleh diketik angka 1111. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada kalau kita tidak mau. Kalau kita mau, kita pasti bisa ya. Oke? Nah, teman-teman, teman-teman, apa sih New Skin buat saya? Saya tadinya adalah seorang yang introvert ya. Saya tidak suka berteman, saya pokoknya pulang kerja ya. Saya ada di rumah, saya main, kalau saya kerjanya teman, karena suami saya adalah teman saya dari kecil ya. Kami itu ya udah, kami berteman, bersahabat sama suami saya aja di rumah aja, nggak punya waktu untuk hangout, berkumpul sama orang tua, apa, orang berkumpul dengan teman-teman saya ya. Uh, tapi ya teman-teman, lewat New Skin ini saya tuh bisa berubah karena saya menganggap New Skin ini adalah sebuah hadiah buat saya. Hadiah yang diantarkan kepada saya. Siapa di sini yang sama seperti saya waktu dikenalkan New Skin langsung bilang no? Siapa? Ayo ngaku ya. Saya ini adalah orang yang bilang no sama orang yang mengajak saya, sampai dia menunggu saya itu 2 tahun. Tiap hari dia keep persisten buat sama saya dan percaya saya bisa sukses di dalam bisnis ini. Nah, waktu itu saya juga pernah satu kali saya diundang datang ke sesi meeting ya, kayak MS gitu, Meet the Millionaire. Itu saya dikasih undangan ya, saya dikasih tiket ya, tiket untuk dititipin, karena suami kami itu bersahabat, jadi dia titipin tiket buat saya untuk saya datang datang untuk menghadiri Millionaire Summit. Tapi waktu itu saya nggak datang, saya malah pulang ke rumah. Dia tanya saya gini, kamu sudah sampai mana Felicia? Udah sampai rumah. Terus saya nothing tulus, merasa nggak bersalah banget gitu ya. Terus suami saya bilang, kamu tahu nggak tiket itu dia beli? Dan saya berpikir kalau ada orang yang begitu persisten selama 2 tahun untuk mengenalkan bisnis ini sama saya, kenapa tidak saya melihat bahwa bisnis ini mungkin memang Tuhan kirimkan buat saya? Itu yang ada di benak saya waktu itu. Jadi saya menganggap bahwa New Skin ini adalah sebuah hadiah yang Tuhan kirimkan buat saya. Nah, saya kalau tidak ada New Skin, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang ini. Makanya saya menganggap New Skin itu adalah blessing buat saya. Nah, kalau hari ini teman-teman dikenalkan New Skin, teman-teman ada di New Skin, percayalah bahwa New Skin itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan
yang dikirimkan buat kita. Jadi itu yang harus jelas, dan New Skin itu adalah sebuah berkat buat kita. Nah, kalau teman-teman tahu ya, saya pernah mengalami fase hidup di mana saya harus bed rest selama 1 tahun, tapi New Skin itu benar-benar memberi satu pengharapan buat banyak orang. Walaupun kita ada di rumah, kita lagi bed rest, bisnis kita tetap berkembang ya. Jadi ini adalah suatu platform yang menurut saya semua orang kalau memang mau sukses, pengen hidup sesuai dengan apa yang mereka desain, mereka harus ada di platform yang namanya New Skin. Nah, teman-teman, tapi kembali lagi, ini adalah saya kata orang, ya Felicia kan nggak pernah gemuk, mana pernah gemuk, ya mana foto kamu waktu gemuk. Yang namanya orang gemuk emang ada yang suka difoto ya. Saya juga sama, waktu saya habis melahirkan saya juga gemuk, dan ini adalah foto yang saya crop dari foto studio waktu adik saya wisuda. Waktu itu anak saya udah umur 2 tahun. Saya juga struggle loh teman-teman ya. Struggle gimana sih cara saya menurunkan berat badan ya. Saya ini punya bentuk badan yang tidak proporsional ya. Karena kalau saya pakai baju atasnya size-nya XL, bawahnya itu size-nya bisa M, bisa L. Jadi bagi saya itu susah banget untuk beli baju. Nah, tapi lewat TR90 ini saya bisa mengubah semua itu. Saya bisa beli baju lewat e-commerce, lewat online, dan itu adalah satu hal yang menurut saya luar biasa banget, karena hal itu saya tidak berani bermimpi bahwa satu hari saya bisa beli baju yang di toko online ya, karena nggak bisa muat datang ke rumah, aduh cuma jadi pajangan aja, tidak bisa dipakai. Tapi lewat satu produk yang namanya TR90 saya bisa ya teman-teman mencapai impian kecil saya ya. Nah teman-teman, ini juga saya juga banyak orang bilang sama saya, kok kamu nggak bisa rebound, nggak gemuk-gemuk, nggak naik berat badan kayak dulu lagi. Karena saya sudah teredukasi secara kesehatan. Dan ini adalah foto saya yang terbaru. Teman-teman jangan lihat wajahnya, teman-teman lihat lehernya ya. Lihat teman, kalau waktu lagi gemuk itu lehernya itu eh, kayak leher beton ya. Tapi hari ini lehernya sudah bagus ya. Oke, itu aja ya teman-teman, jangan jangan lama-lama ya. Nah, teman-teman, menjalankan bisnis ini banyak orang bilang nih, kalau how sesi how to do well itu kita harus tahu why vs how, mengapa dan harus dan bagaimana menjalankan bisnis ini. Banyak sih orang nanya, gimana sih menjalankan bisnis ini? Ya, tapi yang paling penting itu why. Kalau orang bahasa awamnya why itu apa sih sebenarnya? Kita harus tahu apa yang menjadi impian kita. Apakah teman-teman sama seperti saya yang waktu dulu kata apa Eriska memperkenalkan saya adalah orang yang melupakan mimpi saya. Saya dulu adalah orang yang punya impian besar, tapi waktu saya kerja ya dengan pekerjaan saya yang nyaman, saya bisa mendapatkan pokoknya saya nyaman, saya menjadi orang kepercayaan, dan saya merasa udahlah, persetan dengan mimpi, kata orang bahasa gaulnya, nggak usah lah bermimpi-mimpi itu, tidak perlu bermimpi, hidup itu jangan neko-neko, hidup itu jalanin aja sesuai apa yang kita mau ya. Tapi ternyata waktu saya ada di sini, saya belajar mencari apa sih yang menjadi impian saya ya. Apakah impian saya ini akan jadi cerita buat anak cucu saya, atau impian saya ini akan saya wujudkan lewat satu platform yang namanya New Skin ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau nggak tahu lagi apa impiannya kita, apa tujuan hidup kita ya. Hari ini adalah bulan 12, bulan Desember, udah akhir tahun 2023. Saya merasa baru saja kita all and new tahun, welcome 2023. Tapi bentar lagi ya teman-teman, nggak sampai 1 bulan lagi kita itu akan all and new resolusi 2024. Tapi teman-teman pernah nggak bertanya, apa yang udah kita capai selama 1 tahun ini? Ya, apa yang udah kita capai? Nah, teman-teman, platform New Skin itu membantu kita mencapai apa yang kita mau. Nah, pilihan itu ya saya percaya lebih penting daripada kerja keras ya. Saya itu kerja keras tapi pilihan saya kurang baik ya. Bukan kurang baik ya. Bukan pilihan yang sesuai apa yang saya mau ya. Jadi pilihan saya bekerja keras sekian belas tahun itu akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa.
Saya itu bangun market dari zero loh teman-teman. Dari satu brand itu tidak dikenal orang, saya punya eh, banyak langganan ya, mulai dari selebriti, eh, production house ya, orang yang punya kandang ayam. Makanya saya tuh tahu banget ayam boiler, ayam kampung. Karena saya punya langganan itu, punya kandang ayam se-Jawa Bali. Bayangin aja ya teman-teman. Ada orang syuting film ya, sutradara, fotografer terkenal, paling terkenal di Indonesia itu salah satu langganan saya. Jadi saya itu memang benar-benar dicari orang. Dari brand itu tidak terkenal, saya bisa bangun brand itu terkenal. Tapi hari ini teman-teman, saya dapat apa? Saya cuma dapat dengar ceritanya ya. Karena saya nggak dapat 5%-nya itu loh. Nah makanya saya percaya bahwa pilihan itu jauh lebih penting daripada kerja keras. Kerja keras itu penting nggak? Penting, tapi harus di pilihan yang tepat. Nah teman-teman, ya waktu itu satu pertanyaan yang dilontarkan sama mentor saya buat saya, sehingga saya membuat saya mengambil keputusan ya. 3 sampai 5 tahun dari sekarang ya, kalau saya tetap mengerjakan apa yang saya kerjakan sekarang, apakah saya akan semakin dekat dengan impian saya? Apakah hidup saya akan berubah? 3 sampai 5 tahun lagi saya akan ada di mana kalau saya tidak mengambil keputusan? Nah, itu pertanyaan menggelitik saya waktu itu, dan saya bertanya sama diri saya, 3 sampai 5 tahun lagi kalau saya tidak berubah, saya akan kemana ya? Terus mentor saya juga bilang, masa depan kamu itu adalah atasan kamu. Jadi besok paginya setelah saya ngobrol sama mentor saya, waktu itu saya masih part time, masih bekerja, saya pergi melihat saya pergi melihat atasan saya, dan saya menyatakan bahwa saya tidak mau hidup seperti itu. Saya tidak mau hidup ya datangnya pagi, pulangnya lebih malam. Kami mungkin pulang jam 5, jam 6 udah bisa pulang ya kalau saya nggak ada meeting malam, tapi kalau dia bisa pulang jam 10 tergantung ownernya saya datang jam berapa. Nah, saya percaya bahwa itu bukan hidup yang saya mau. Nah, akhirnya saya mendesain mengambil satu keputusan ya. Kan tadi saya bilang, saya tuh nggak suka network marketing ya. Saya tidak suka network marketing karena saya nggak punya teman, dan saya tidak suka berteman. Saya tidak suka ditolak orang. Siapa di sini sama seperti saya tidak suka ditolak orang ya? Sama dong ya teman-teman ya. Ada nggak? Oh di sini semuanya disuka ya ditolak orang. Jadi saya itu bekerja ya, saya dicari orang, tapi tiba-tiba saya harus datang ke dunia yang saya ditolak orang. Jadi saya merasa bahwa saya tidak mau. Nah, tapi ada satu quote yang mengatakan kepada saya ya, kalau saya kalau saya mau berhasil di dalam bisnis ini, saya harus mencintai saya harus mencintai, ya Winnie sama, saya juga tidak suka ditolak orang ya. Jadi untuk berhasil dalam bisnis ini, untuk jadi uh, berhasil ya, saya harus mencintai apa yang saya kerjakan. Nah, kemudian saya mencintai apa yang saya kerjakan. Nah, hari ini teman-teman, saya mencintai apa yang saya kerjakan. Saya mencintai, saya review orang, saya mencintai, saya kickstart orang. Saya mencintai apa yang saya kerjakan setiap hari. Karena saya tahu bahwa apa yang saya kerjakan sekarang ini ya, untuk membantu saya mewujudkan impian saya dan mewujudkan impian orang lain. Saya percaya bahwa New Skin itu adalah tempat orang lain untuk mengubah kehidupan jadi lebih baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi finansial. Saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa kok teman-teman ya. Ibu rumah tangga biasa yang punya dream ya, punya impian kecil waktu itu. Karena kenapa saya menjalankan New Skin? Saya pengen punya waktu buat anak saya. Karena saya percaya bahwa saya ini bekerja, saya cuma bisa ngantar anak saya sekolah, tapi saya tidak bisa menjemput anak sekolah, dan saya tidak bisa mendampingi anak saya. Nah, impian kecil itu yang mengantarkan saya berubah sampai hari ini. Saya juga bingung loh teman-teman, bagaimana saya menjalankan bisnis ini. Tapi mentor saya berkata, use the product ya, pakai produknya, share the product. Cuma pakai share, kayak saya makan bakso enak nih. Saya makan bakso enak banget, saya share sama teman saya. Ya nothing tulus. Jadi kalau kalau kita share sama teman kita nggak berpikir nih otaknya overthinking. Nanti kalau dia nggak berhasil gimana? Terus nanti kalau nggak dia nggak bisa taat peraturan gimana ya? Terus abis itu udah share the product, ada satu hari salah satu tim saya bilang, tapi saya nggak punya orang yang mau jalanin bisnis.
saya bisa closing produk, tapi saya bisa tidak ada orang yang mau menjalankan bisnis bersama dengan saya, ya, karena dia tidak men-share bahwa di balik produk yang luar biasa, ya, ada ada peluang yang luar biasa. Teman-teman, simple kan? Pakai produknya, share the product ya, baru share the plan, kemudian kita bisa datang ke dalam bisa kita bisa menjalankan bisnis ini. Gampang kok, simple ya. Teman-teman, yang paling penting itu adalah keputusan ya. Udah pakai produk pun harus keputusan, menjalankan bisnis ini pun harus mempunyai sebuah keputusan. Teman-teman udah memutuskan belum? Ya, hari ini teman-teman udah memutuskan belum untuk menjalankan bisnis ini, bahwa bisnis ini adalah platform buat kita untuk mencapai impian kita. Saya cerita ya teman-teman ya, waktu itu bermula dari impian kecil saya untuk menjemput anak saya sekolah, akhirnya saya ada di platform ini. Nah, kemudian setelah saya menjemput anak saya sekolah, saya juga punya impian lagi bahwa satu hari waktu anak saya SMP, saya harus mendampingi anak saya ya, mendampingi anak saya setiap saat ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu ya cara mewujudkan impian saya. Cuma saya tahu bahwa kalau saya kerja keras di tempat yang tepat, saya mengerjakan apa yang orang lain tidak mau kerjakan, saya bisa menikmati apa yang orang lain tidak bisa nikmati. Berawal dari sebuah keputusan ini, decision, dan saya katakan yes, saya mau mencapai impian saya, dan akhirnya teman-teman, akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya. Saya nggak tahu impian teman-teman dan impian saya itu berbeda, atau teman-teman pengen punya waktu buat orang tuanya, pengen punya waktu buat anaknya, pengen me time, pengen traveling around the world, itu semua orang punya keputusannya masing-masing, apa yang punya impiannya masing-masing. Setelah punya impiannya masing-masing, teman-teman tanya, 3 sampai 5 tahun lagi kalau saya tetap mengerjakan apa yang saya kerjakan, mendekatkan saya ke impian saya atau menjauhkan saya dengan impian saya. Nah, satu hari saya pernah dengar satu cerita ya, saya punya teman ya, teman saya itu orang tuanya adalah seseorang petinggi ya, petinggi negara lah ya. Nah, waktu itu kan mereka itu hidupnya nyaman, tapi waktu pensiun mereka itu langsung downgrade kehidupannya itu. Nah, waktu itu saya memutuskan bahwa saya nggak mau nih kehidupan yang seperti ini. Saya mau bahwa nanti waktu saya pensiun itu saya masih ya pasti harus look good ya, tapi saya tidak mau saya punya lifestyle, karena saya punya standar sendiri, bukannya harus yang wow banget ya. Saya ini kan hobinya beli baju. Nah, kemarin saya baca di satu Instagram dari satu posting ya, kalau kamu mau belanja ya, tidak lihat harga, kamu harus mengerjakan kamu harus bekerja keras mengerjakan apa yang orang lain tidak mau kerjakan. Nah, next kamu akan belanja tanpa harus melihat barcode harganya, diskon nggak sih, ada diskon nggak gitu. Nah itu, saya merasa bahwa emang benar sih, kalau dulu saya juga mengerjakan apa yang orang lain mungkin nggak mau kerjakan ya. Nah, hari ini saya bisa menikmati mungkin apa yang orang lain dulu ketawain waktu saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Banyak orang mentertawakan saya, maksudnya enggak, kamu udah habis pikir ya, kamu udah habis pikir mau mengerjakan network marketing dan meninggalkan karir kamu. Tapi mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Dan hari ini ya, saya melihat bahwa wah, saya udah selangkah lebih maju ya, bahkan 2-3 langkah lebih maju daripada orang yang tidak mengambil keputusan. Jadi teman-teman, ambil keputusan, dan selain mengambil keputusan, punya impian, satu hal yang paling penting teman-teman harus punya action ya. Itu yang paling penting. Ya, teman-teman, sekarang kan eranya sosial media ya. Eranya sosial media. Wah, sosial media itu bombardir ya. Semua orang itu dulu kalau sosial media itu digunakan untuk memposting kegiatan foto-foto, kalau saya dulu suka menyimpan foto saya kalau traveling ya. Saya simpan di platform yang namanya Facebook. Terus kemudian keseharian saya, lifestyle saya post di Instagramnya saya. Terus kemudian ke hobinya saya suka masak ya, saya post di TikToknya saya. Nah, saya sharing konten.
Ya teman-teman, saya cuma sharing konten ya. Jadi teman-teman, sharing dan selling itu dua hal yang berbeda. Kalau sharing itu saya nothing tulus. Saya cuma sharing, saya belajar sharing apa yang saya tahu ya. Saya cuma men-share dan tidak dengan hard selling. Saya tahu bahwa saya ini adalah seorang yang menjalankan bisnis network marketing. Saya dulu orang yang anti banget dengan network marketing karena saya tidak suka sama oknumnya. Bukan saya tidak suka dengan platformnya setelah saya ada di bisnis ini. Dan akhirnya saya mengerti bahwa saya ini tidak suka sama oknum orangnya ya, karena kalau jualan tuh maksa, kayaknya tiap hari ketemu kita tuh harus jualan, dia harus closing. Tapi waktu saya datang, saya sharing dengan teman saya merasa bahwa saya sudah berbagi. Nanti nextnya tergantung keputusan dia. Makanya saya ini sebagai seorang yang menjalankan bisnis network marketing dan ada di platform New Skin dan punya produk duplikasi yang namanya TR90, saya harus look good ya. Saya kalau ketemu teman saya harus kelihatan ya, harus kelihatannya tetap ya, no rebound. Saya juga harus punya kulit yang bagus. Nah, waktu saya ngobrol sama teman saya, waktu ketemu mata, teman saya langsung tanya, kamu pakai produk apa aja? Langsunglah saya sebut apa aja produknya. Jangan ditanya, saya udah bilang, jangan bertanya kepada saya produk apa yang saya pakai. Saya akan share karena semua from head to dari atas kepala sampai ujung kaki saya itu semua produknya New Skin. Mau tanya shampoo, orang cuma nanya rambut saya bisa closing. Orang nanya kulit saya bisa closing. Orang nanya size baju saya bisa closing. Teman saya cuma bilang, ih gila ya, saya ternyata sekian lama size baju saya dan saya nggak bisa kurus-kurus. Gimana dong solusinya? Tolong saya. Apa solusinya? TR90. Jadi everything, the question is answernya selalu New Skin, tidak ada yang lain. Karena saya just sharing. Satu hari saya ketemu teman saya setelah 12 tahun kami tidak ketemu ya, sekitar 10 tahun sampai 11 tahun lah kami nggak pernah ketemu. Terus dia ketemu sama saya, pas kaget kan, gila ya. Terus kamu sekarang masih ada di New Skin? Oh masih, saya masih di New Skin. Terus dia bilang, kamu pakai produk apa aja? Langsung lah saya share produknya. Beli dia sama saya. Jadi teman-teman, kita harus pakai produk itu penting dan kita harus sharing ya. Kita harus sharing, kita punya lifestyle dan kita bukan hard selling. Kadang-kadang saya suka ada orang yang mempost ya, ada orang mempost promo-promo produk. Nah akhirnya yang baca teman saya langsung telepon, Vel, ini ada itu ya, saya beli dong sama kamu. Jadi teman-teman, jangan hard selling yang ada di sosial media, tapi semua sih pilihannya kita ya. Jadi sharing. Jadi kalau waktu kita sharing, kita nggak berpikir banyak, jangan overthinking. Nanti kalau dia ikut program, dia bisa sama nggak hasilnya sama saya? Dia punya uang nggak sih? Dia bisa nggak sih? Itu jangan dipikirkan ya. Kita jangan memikirkan apa yang tidak harus kita pikirkan. Satu hari saya pernah diajak sama salah satu tim saya, Leo, pergi ketemu orang uh, di uh, Sunter. Saya pas ketemu, kok kalau ngelihat dari rumahnya, orang ini tidak akan pernah mampu beli TR90 ya. Nah, tapi waktu itu saya memposisikan diri saya bahwa kalau orang udah menginvite saya datang ke rumahnya, orang udah tahu harganya, berarti orang itu pasti minat sama saya beli TR90. Teman-teman yang rumahnya biasa-biasa aja, beli 2 set TR90 secara cash. Nah, makanya teman-teman jangan overthinking. Percaya bahwa ya, orang yang kalau mau dia pasti, karena orang itu, ada orang yang memang dia nggak kelihatan show off ya, tidak kelihatan punya banyak uang, tapi dia tahu kesehatan itu penting. Makanya waktu itu saya tanya ya, Pak maaf ya Pak ya, kenapa Bapak bisa mau beli produk TR90? Dia bilang, karena bagi saya sehat itu memang mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Makanya teman-teman, jangan underestimate orang dan jangan overthinking. Just sharing ya, just sharing aja. Nah teman-teman, cara sukses di dalam bisnis ini teman-teman, selama waktu kita meeting sama orang ya, kita harus tahu ada segitiga yang paling bawah. Kita maunya yang kerucut paling atas kan, closing. Tapi teman-teman harus tahu ada persahabatan dan kepercayaan. Teman-teman,
Persahabatan itu segitiganya paling gede ya, paling gede, paling besar. Jadi kita harus melakukan persahabatan itu loh teman-teman. Harus bikin orang itu suka sama kita, harus bikin orang itu trust sama kita. Mungkin ya kita diajak orang itu adalah strangernya kita ya. Caranya gimana? Saya tuh paling sering ada tim saya di luar kota telepon saya, eh, apa Vel, tolong dong ketemu sama teman saya ini ya. Saya udah ngomong sekilas-sekilas. Nah, waktu saya ketemu sama orang itu, saya juga nggak kenal sama sekali. Ini orang stranger buat saya. Tapi cara saya gimana sih untuk bisa stranger ini bisa bersahabat dengan saya? Pertama kali, waktu itu saya lihat nih di Sunter di Gading Serpong, rumahnya banyak sekali bunga. Dia suka bunga ternyata. Saya langsung bilang, ih bunganya bagus banget, tapi memang bagus bunganya. Jadi bukan saya buat-buat. Bunganya memang cakep nih, saya bilangin bunganya ya. Bagus ya bunganya. Kamu suka bunga ya? Ya ngobrol-ngobrol bunga, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia suka, saya bilang dulu saya suka nanam anggrek. Cuma saya ini nggak pinter ya merawat tumbuhan. Akhirnya kita diskus akhirnya dia tuh nyaman sama saya dan akhirnya barulah kita masuk ya. Barulah kita bisa nimbang dan bikin persahabatan dan dia tuh trust sama saya. Nah, waktu saya ketemu sama orang ya teman-teman, saya juga banyak nih ketemu sama orang. Kemarin saya juga ketemu sama orang yang tidak kenal sama saya. Sama sekali itu adalah stranger buat saya, tapi dia belinya apa atau enggak? Belinya TR90, terus belinya Duo, terus belinya Reset. Teman-teman bayangin, dihitung aja angkanya berapa. Dia bukan orang yang kenal saya loh teman-teman. Saya ini stranger tiba-tiba datang ke rumahnya, saya bisa closing segitu banyak. Terus saya ngomongnya apa sama dia? Bu, Mbak, saya cuma minta satu, Mbak percaya ya sama saya. Saya adalah orang yang akan membantu Mbak untuk sehat. Jadi kalau ada apa-apa, Mbak kontak saya. Pokoknya handphone saya selalu standby. Kalau saya nggak balas, saya akan balas next ya. Saya telepon saya aja. Dan saya pastikan setiap hari sampai 1 hari sampai 2 minggu kemudian dia bilang sama saya, Mbak terima kasih ya, kaki saya udah sakit, nggak bengkak lagi karena dia punya masalah di sakit jantungnya dia. Nah teman-teman, persahabatan itu penting dan kepercayaan orang itu harus trust kepada kita. Nah kalau trust itu belum terjadi, saya selalu ngomong, Mbak tolong percaya sama saya, trust me, percaya sama saya. Saya adalah orang yang akan membantu Mbak untuk sehat. Saya adalah orang yang akan membantu Bapak untuk sehat ya. Jadi kita menempatkan diri kita menjadi sahabat orang dan kita itu nggak perlu lah ya, nggak perlu kita itu kayak kamu harus begini ya, makannya begini, nggak perlu. Kita nggak perlu ngajarin orang. Waktu orang itu nggak on track, kita harus sabar. Kita itu kan sahabat orang. Kita datang, edukasi lagi, ngobrol lagi, sampai orang itu ngerti, mudeng, ya, paham apa yang kita maksud, ya, teman-teman semua. Kemudian kita itu juga harus mencari kebutuhan, ya, mencari kebutuhan orang. Nah, teman-teman, saya juga ya mencari kebutuhan berarti kita harus banyak mendengarkan ya. Saya ketemu dengan orang yang oversize ya, obesitas. Saya ngobrol tentang bahwa sehat, lemak itu berbahaya, kamu harus sehat dan segala macam ya. Terus terus dibalik misalnya contoh dibalik produk yang luar biasa juga ada bisnisnya. Dia nggak mau sehat, dia nggak mau bisnis, dia nggak penting. Dia juga nggak penting. Ternyata dia pentingnya karena dia suka lihat saya pakai baju. Dia bilang, saya suka lo pakai baju kayak kamu. Saya bilang, kamu juga bisa loh. Saya punya teman saya ini, saya jual dengan cerita. Kamu tahu gak teman saya ini, Jul, dia suka nganter saya beli baju. Dia cuma bisa lihat saya nyoba baju. Dia tidak bisa pakai baju yang saya pakai. Itu akhirnya saya ngobrol sama dia, saya tanya, kamu mau nggak pakai baju seperti apa yang saya pakai? Jadi kamu jangan temenin saya lagi. Caranya gimana? Kamu program TR90. Dan hari ini teman saya benar, dia bisa pakai baju sama seperti yang saya pakai. Kenapa? Dari size-nya yang dia selalu menganggap, saya emang nggak pernah kurus, saya lahir dengan genetik yang gede, keluarga saya gede-gede semua, saya nggak mungkin bisa pakai baju seukuran kamu. Tapi teman-teman, lewat satu set TR90, saya bisa mengubah mindset-nya dia, bahwa dia bisa turun 27 kilo, teman-teman, dari satu set TR90.
dan dia bisa pakai baju sesuai dengan apa yang saya pakai. Nah, itu adalah happy ya. Happy banget saya sebagai sahabatnya, sebagai temannya, bahwa saya bisa membantu teman saya untuk mencapai apa yang dia mau ya. Teman-teman harus dengar apa yang menjadi kebutuhannya dia. Kalau dia concernnya tentang kesehatan, teman-teman harus ngomong tentang kesehatan. Kalau dia concernnya dengan penampilan, teman-teman ngomonglah tentang penampilan ya. Terus kemudian presentasi dulu ya. Kita selalu diajar mentor kita, kalau presentasi itu nggak usah lama-lama, sederhana, semua orang bisa lakukan. Nah, kalau saya presentasi TR90 saya jelasin sainsnya segala macam, akhirnya orang ngomong sama saya, orangnya yang di presentasi udah ngantuk dulu, aduh panjang banget sih, kok kapan selesainya ya. Nggak perlu teman-teman, jadi presentasi itu sederhana aja. Kalau dulu mentor saya selalu ngajarin 10 menit aja, 5 menit, orang itu udah bosen. Kamu klimaks aja, kalau nimbang orang lemak, ngomongnya tentang lemak ya. Kalau visceral fatnya tinggi, ngomong tentang bahaya visceral fat. Yang paling penting, tipsnya kita harus punya hati pengen menolong seseorang. Nah, setiap kali saya kalau ketemu orang, saya selalu mempositioning diri saya. Saya ini adalah malaikat hidup orang lain ya. Saya ini adalah malaikat hidup orang lain. Jadi saya harus punya hati untuk menolong orang lain. Bukan hanya closing untuk mencapai goal saya, tapi saya mau membantu orang itu untuk mencapai apa yang dia mau ya. Slogannya kan udah jelas teman-teman, you get people what they want and you get what you want ya. Kamu jangan mencapai apa yang kamu mau dulu. Kamu bantu orang untuk mencapai apa yang dia mau, dan kamu akan mencapai apa yang kamu mau. Percaya diri ya. TR90 bisa nggak buat orang kurus? Bisa. Teman saya bilang, kamu mabok ya? TR90 saya ini kan beratnya cuma 40 kilo. Semua orang butuh TR90. Siapa bilang TR90 buat obat kurus? Saya bilang gitu. Siapa bilang TR90 buat orang gemuk? TR90 dibutuhkan sama semua orang. Kamu ngelupa. Rumah kamu aja 20 tahun kamu udah mikir gimana cara renovasi rumah. Tubuh kamu 40 tahun, kamu gak berinisiatif untuk merenovasi tubuhmu. Ya, oh iya benar juga ya. Karena rumah yang sebenar-benarnya itu adalah tubuhmu, bukan rumah yang kamu tempatin ya. Rumah yang kamu tempatin bisa kamu jual, tubuhmu tidak bisa kamu jual. Saya kalau ngomong sama teman saya. Jadi saya percaya diri, saya percaya semua orang butuh TR90. Walaupun orang yang saya timbang lemaknya cuma 22, ototnya cuma 29. Jadi gimana, Vel? Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus minum TR90. Masa saya 29 butuh TR90? 22, ototnya 29. Saya tawarin dia duo aja. Enggak, teman-teman. Berarti rasa percaya teman-teman terhadap TR90 itu masih kurang, masih cetek. Ya, teman-teman harus percaya bahwa semua orang butuh TR90. Tua, muda, kurus, gemuk, semua orang butuh TR90. TR90, TR90. TR90. Dari status saya TR90, teman saya sembuh jerawatnya. Nih, saya punya customer di luar kota ya. Dia tiap hari sakit kepala, migrain. Terus kan saya di luar kota jauh gitu, saya nggak bisa datengin. Cuma setiap kali dia lagi migrain, dia kasih tahu saya lagi migrain. Terus saya tanya, kamu masih percaya nggak sama saya? Percaya. Kalau percaya sama saya, percaya bahwa kamu selesai TR90, kamu akan baik ya. Pokoknya asal tiap kali dia migrain, saya tanya, kamu masih percaya nggak sama saya? Masih percaya. Dan akhirnya teman-teman, ini belum selesai TR90-nya, baru 2 bulan dia bilang, saya mah migrainnya udah jarang banget. Itu loh teman-teman, karena saya percaya semua orang butuh TR90. TR90 bukan obat, tapi dengan tubuh yang direnovasi ya, masalah itu akan selesai ya. Masalah itu akan selesai. Ada teman saya ya, yang pokoknya dia itu mengalami susah, pokoknya susah BAB, pokoknya lagi program itu dia ngeluh. Saya tanya, kamu masih percaya nggak sama saya? Karena saya ini punya banyak pengalaman. Karena bagi saya TR90 ini akan menyelesaikan masalah. Akhirnya saya percaya. Nah, sampai sekarang pokoknya TR90 itu sudah mengatasi masalah saya ya. TR90 sudah mengatasi masalah saya, dan saya kalau tadinya dia 4 hari sampai 5 hari baru 1 kali buang air besar, dia juga bingung makan segini banyak kemana. Tapi lewat 1 set TR90 ya teman-teman, dia bisa menyelesaikan
masalahnya dia. Jadi teman-teman, menurut teman-teman TR90 ini nggak luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi teman-teman harus percaya diri, semangat. Kalau closing pertama harus TR90 dulu, harus TR90 dulu. Jangan orang kurus udah mikirnya kemana-mana, kulitnya jelek, udah mikir teman saya dari satu set TR90 jerawatnya hilang ya, dari satu set TR90 kulitnya jadi bagus. Jadi teman-teman harus percaya TR90 itu sumbernya harus diberesin dulu. Setelah sumbernya baru selesai dia bisa menggunakan produk-produk yang lain. TR90 itu is number one ya. Nah teman-teman, menangani penolakan, siapa sih orang nggak pernah ditolak? Orang pasti ngomong, aduh mahal. Nah kalau orang udah bilang mahal sama saya 60-70% saya pasti closing. Kenapa? Saya tinggal kasih tahu dia bahwa ini TR90 itu apa kelebihannya. Dan TR90 itu tidak ada kompetitor ya, karena ini adalah satu-satunya weight management dengan anti aging. Jadi percaya bahwa setelah kamu selesai program kamu akan kelihatan lebih muda ya, karena ini ada satu-satunya weight management yang ada anti agingnya ya, yang lain nggak ada ya. Kalau orang udah bilang sama saya mahal ya, kalau orang nanya saya dulu kan, kalau nanti harganya berapa, lama muter-muter kita nggak usah. Menurut kamu kalau harga yang bisa didapatkan dari foto ini berapa? Wah mahal nih ratusan juta, nggak usah, murah 16,5 kamu udah bisa dapat, murah banget. Jadi kita kasih pertanyaan, dan pertanyaan itu yang kita balikin lagi, menurut kamu mahal apa murah ya? Ya, menurut teman-teman TR90 itu mahal atau murah? Jadi sebelum kita closing kita harus tanya diri kita dulu, menurut teman-teman TR90 itu mahal atau murah? Kalau teman-teman bilang mahal ya nanti ketemu orang bilangnya mahal. Itu juga teman-teman harus bilang murah. Teman-teman saya bilang, minum suplemen segini banyak ada efek samping nggak? Lihat saya aja, saya ada efek samping nggak? Ada sih efek sampingnya, beli baju. Terus saya bilang, kamu tahu nggak temenku ini loh, aku bilang ini, kamu lihat temenku ya, ganti baju satu lemari. Masa sih? Keren banget temenmu, dulunya jelek ya, tapi sekarang cakep. Iya, TR90 bisa mengatasi. Jadi itu yang saya jual excitednya saya, percaya dirinya saya, positifnya saya, ya. Saya percaya diri bahwa TR90 itu nggak mahal. Makanya kalau saya ketemu orang yang bilang TR90 mahal berarti dia belum paham. Kalau orang tahu, saya kasih lihat foto aja, saya kasih lihat foto yang keren-keren. Wah, murah loh 16,5. Jadi teman-teman kalau ada di luar sana bilang TR90 mahal, teman-teman harus kasih lihat benefit dari TR90 ya. Bayangin aja orang ikut program di luar sana jauh lebih mahal. Ada yang katanya bisa beli bulanan. Berapa lama kamu minum? Setahun. Kamu kali dulu berapa? Lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal jauh. TR90 itu paling murah cuma 90 hari saja ya. Nah, value yang kita kasih ya, baru kita ini lakukan assume close ya. Kalau assume close itu saya selalu bilang, harus bilang, kamu suka rasa apa? Coklat, vanilla, mocha. Suruh milih. Kalau udah milih coklat, saya sih suka coklat. 50% udah closing. Saya butuh KTP. Mau bayar pakai apa? Mau transfer virtual account, transfer saya, mau kartu kredit, yang mana kamu pilih? Ya udahlah saya transfer aja. Closing udah langsung immediately, langsung di depan dia proses ya. Jadi jangan nunggu, dia menunggu saya menunggu dia menunggu saya menunggu dia. Akhirnya nothing happen. Karena kenapa? Tidak ada ending. Film itu tidak ada the end ya, tidak ada endingnya. Jadi harus ada endingnya teman-teman. Nah, every time you get rejection, ya, you say next, ya. Kalau setiap hari ketemu rejection selalu bilang, kayaknya New Skin ini bukan buat saya deh. Nggak cocok saya di New Skin. Karena saya setiap hari selalu ditolak orang. Nah, teman-teman kalau ditolak orang, teman-teman pernah nggak bertanya sama diri teman-teman? Teman-teman ketemu sama orang yang salah, atau teman-teman yang salah? Dua hal itu aja yang terjadi. Teman-teman ketemu sama orang yang gemuk, hidup segan, mati tak mau, nggak punya hope. Teman-teman share tentang TR90 dan teman-teman di reject. Teman-teman menganggap bahwa TR90 itu susah, mahal. Karena sebenarnya bukan mahal, bukan susah. Karena teman-teman sharing dengan orang yang salah. Makanya teman-teman bisa dapat rejection. Ya, teman-teman harus say next ya. Saya punya video tentang rejection.
All I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time, and it's not about, it's not about winning, but what it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it. There's a discipline for passion, and it's not about how many times you get rejected but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. Thank you. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dapat rejection, teman-teman harus say next karena teman-teman punya goal. Mau jadi BR kayak, mau jadi 10K achiever, mau jadi seorang EBP ya. Jadi teman-teman kalau punya rejection, teman-teman harus koreksi. Saya yang salah atau sharing dengan orang yang salah ya. Itu aja. Jangan menganggap bahwa New Skin is not for me. New Skin bukan buat saya. Saya juga ditolak. Kalau teman-teman ditolak, saya selalu bilang sama tim saya, kalau kamu ditolak 10 orang, saya ditolak 1000 orang. Tapi saya tetap ada di sini. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya mau. Karena saya tahu purpose hidup saya. Karena saya tahu impian saya. Dan saya tahu bahwa kalau tidak menggunakan platform ini, saya akan mencapai impian saya waktu saya udah jelek, nenek-nenek. Saya pengen satu hari waktu saya pensiun ya, bukan pensiun ya, waktu saya masih mencapai impian saya, mempunyai financial freedom, saya masih cantik. Nah kemarin baru suami saya bilang nih, kan bentar lagi kita tuh mau Xinjia, ulang tahun baru Cina. Terus teman saya bilang gini, suami saya bilang, tahun depan usia kamu udah kepala 5 loh, kamu udah 50. Hah, saya kaget, masa sih saya 50? Tapi saya nggak merasa saya 50, saya merasa usia saya masih 35 tahun, teman-teman. Jadi, saya bilang sama suami saya, umur itu hanyalah sebuah angka. Yang paling penting, penampilan, kesehatan, dan fisik. Itu yang paling penting. Jadi, umur itu hanya sebuah angka. Biarlah seri 5, nggak apa-apa. Yang penting, kita harus tetap look good, harus tetap sehat, harus tetap excited, harus tetap semangat. Itu yang paling penting. Harus tetap menciptakan BR, harus tetap menciptakan 10K achiever, dan menciptakan EBP. Nah, teman-teman, posisi penutupnya, assume close, berani untuk melakukan komitmen ya. Sebagai seorang konsultan, saya udah bilang, teman-teman harus tahu kenapa orang harus beli sama kita, apa kelebihan kita ya. Itu harus kita tanya terus sama diri kita. Kenapa? Kan banyak di luar sana leader yang menjadi konsultan TR90. Kenapa orang harus beli sama kita? Kita harus tanya itu. Nah, teman-teman ya, teman-teman juga tahu ini ya, closing TR90 mengajak ini, teman-teman ya tahu. Nah, tapi saya punya satu yang pengen saya bagi sama teman-teman. Tadi pagi saya dapat. Teman-teman ingat, 93% konsumen mempercayai referensi teman. Jadi, sebagai konsultan harus bikin orang punya hasil dan harus baik. Servis yang paling bagus, seperti cerita saya sebelumnya tentang restoran Hadilo, servis itu yang paling penting. Orang itu kalau kamu servis bagus, orang itu akan merekomendasi kamu walaupun dia tidak menjalankan bisnis ini bersama dengan kita, tapi dia akan, kamu mau TR90, saya punya teman, saya kenalin sama teman saya ya. Karena kenapa? Kita udah memberi kesan yang baik ya, punya kredibilitas ya, terus punya responsibility, itu yang paling penting, dan kita bisa direkomendasi. Ingat ya, zaman udah berubah loh teman-teman. Sekarang orang itu cari jodoh, cari pekerjaan, cari karyawan itu butuh rekomendasi. Jadi lebih trust. Lihat, bahkan teman saya bekerja, dia bilang dia nggak dilihat ijazahnya, dari rekomendasi teman. Bahkan teman saya dapat jodoh dari rekomendasi teman, karena ini zaman udah berubah. Jadi teman-teman, kalau kita menjadi seorang konsultan TR90, pastikan orang itu satu hari kita memperlakukan orang itu dengan luar biasa. Ya, sebagai raja ya, pembeli adalah raja, dan satu hari orang itu akan merekomendasi orang kepada kita. Nah, kemudian menurut Kelly Johnson juga dalam bukunya Sales Magic, transaksi penjualan karena pembeli menyukai penjualnya. Kalau dari sisi marketing kita selalu punya slogan people buy you ya. Orang itu membeli karena dia suka dengan kita ya. Ya, jadi nggak perlu menjadi penjual yang pintar, cukup menjadi penjual yang menyenangkan. Jadi make people like you ya. Nah, teman-teman, terus kemudian menurut survei lagi, jika kita berjualan ke 100 orang, 2 orang mungkin ya udah saya mau TR90, 90%-nya dia masih perlu diyakinkan. Jadi product knowledge harus bisa sedikit, nggak usah terlalu mendetail, nggak perlulah belajar membaca uji ilmiah, nggak perlu, itu udah ada bagiannya. Jadi kita
setidaknya excitement seperti tadi saya sharing saya. Nah, kata Jeff Bezos ya, teman-teman ya, penjual hebat itu adalah pencerita hebat kayak saya. Jual cerita aja kamu, menurut kamu dengan 16 ini dari sini ke sini tuh berapa? Jadi cerita-cerita yang saya pakai untuk saya closing. Closing itu memang penting ya. Faktor kesuksesan di dalam bisnis ini TRID ada 20% tetap sales karena kita butuh bahan baku untuk menghasilkan brand representatif EBP dan 10K kita. 80% adalah follow up dan aktivasi. Nah, besok kita ada sesi dari follow up dan aktivasi. Nah, teman-teman, setiap bisnis baru dimulai dengan sales dan penjualan. Nggak ada bisnis yang tidak jualan ya. Apalagi setiap orang itu menjual ya, teman-teman. Orang-orang menjual jasa kayak menjual produk kayak apapun. Jadi jangan stop bilang kita tidak suka jualan ya. Setiap bisnis harus dimulai dengan berjualan ya. Saya ini orang yang saya suka bikin pempek. Saya pinter bikin pempek katanya. Saya bisa bikin aneka macam pempek. Tapi kalau disuruh jualan pempek saya nggak bisa. Mendingan saya kasih orangnya. Tapi kalau di TR90 saya tahu bahwa saya mau mencapai impian saya. Ya, saya juga bukan orang yang pinter jualan loh teman-teman. Saya backgroundnya memang marketing. Tapi marketing ventilasi. Yang beli sama saya itu bukan ibu-ibu. Nggak ada tawar-menawar. Yang beli sama saya itu bapak-bapak. Kontraktor. Jadi beda, nggak sama seperti sales yang ada di luar sana ya. Saya cuma kerjanya ngitung ruangan, saya bikin orang itu suka sama saya dan dia akan balik-balik lagi sama saya. Nah, teman-teman ya, kesuksesan di bisnis ini tergantung seberapa banyak BR-nya kita. Nah, teman-teman tahu penghasilan BR itu seperti apa, teman-teman pilih. Kalau teman-teman nggak jadi BR, teman-teman cuma lihat, oh gede ya, tapi teman-teman tidak bisa menikmati. Nah, network aset itu seperti ini loh teman-teman, punya rental di mana-mana. Nah, kembali lagi Ton, harus punya keputusan. Ya, hari ini udah dengar Felicia nih, harus punya keputusan. Hari ini saya, bulan ini, bulan 12, bulan kemarin saya nggak mencapai goal saya, tapi bulan ini saya harus jelas. Saya harus punya keputusan. Saya harus decision, saya harus jelas ya. Teman-teman percaya bahwa sekali keputusan itu kita buat, kita akan ketemu orangnya. Ya, saya selalu bilang ya, saya akan ketemu orangnya. When teacher is ready, student is coming. Ya, kalau kita nggak mengambil keputusan dan kita tidak siap, kita tidak akan kemana-mana. Jadi hari ini, teman-teman pastikan teman-teman mengambil keputusan. Teman-teman mau 10K, mau jadi BR, mau jadi EBP, mau cetak BR, atau teman-teman mau pergi kemanapun, teman-teman harus punya keputusan. Ingat, ya ini bunga tulip ya, saya pernah pergi ke Belanda. Ingat teman-teman, saya juga udah mengambil keputusan tahun 2025. Saya harus datang lagi melihat Kokenhof. See you in Amsterdam 2025. Saya kembalikan kepada MC saya yang cantik, Eriska. Silakan Eriska. Wow, terima kasih Civelis untuk sharingnya hari ini. Begitu banyak ya yang tadi yang saya dapatkan ya. Mungkin teman-teman juga ya. Pertama-tama kita harus ambil keputusan ya hari ini. Kita mulai sharingnya dengan sederhana, punya hati yang ingin menolong ya, seperti Civelis bilang, jadilah malaikat ya buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang terpenting ya teman-teman, itu harus juga ada endingnya ya, closing ya. Nah, terima kasih Civelis untuk sharingnya hari ini. Nah, teman-teman, kita juga sebelum kita selesai, kita ada beberapa pengumuman ya. Untuk sesi besok pagi, wake up call ya. Jangan lupa teman-teman juga hadir ya on time. Connecting is the key dengan tema itu. Nah, yang kedua ada BSI 1 yang akan diadakan Sabtu 16 Desember di NDC. Dan selanjutnya ada Millionaire Summit, teman-teman. Hari Minggu 17 Desember. Ya, ini di Yogyakarta. Dan Meet the Leader hari Minggu 17 Desember di Medan. Ya. Nah, terima kasih teman-teman untuk hari ini bisa join di Wake Up Call ya. Nah, sebelum kita berakhir, kita mau punya satu video lagi nih teman-teman. Kita saksikan keseruan acara LTS yang akan diadakan di bulan Januari 2024. Ya, dengan ini saya selesaikan sesi kita hari ini. Terima kasih.
we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. See, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see. We close our eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make.